Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Triwahi Handayani, NIM 2020143585, kelas 4O, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dari Bapak dosen Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, yang berjudul Teknik dan Keterampilan Kepramukaan. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian teknik. Teknik kepramukaan adalah cara praktis melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal itu disamakan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Teknik kepramukaan adalah seni membina dan mengembangkan kegiatan pembinaan dalam pendidikan kepramukaan. Di dalamnya berisi kemampuan memahami dan menerapkan PDK dan MK atau prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Juga berbagai macam aturan main yang berlaku di dalam gerakan pramuka. Teknik pembelajaran adalah cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dengan media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti ada kata teknik kepramukaan yang sepadan, artinya teknik pembelajaran. Yang kedua ada fungsi teknik. Teknik kepramukaan atau Tekpram. Dahulu kuartir dan Dewan Kerja atau bidang teknik kepramukaan atau Tekpram. Kalau Dewan Kerja tugas pokok dan fungsinya seperti yang pertama ada merencanakan dan memutuskan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pandega secara konsepsional. Yang kedua, sekarang di Dewan Kerja fungsinya sama dengan bidang evaluasi dan pengembangan. Sebelumnya dipecah menjadi dua bidang. Yang pertama bidang penelitian dan evaluasi dan bidang pembinaan dan pengembangan, mengikuti perubahan Jukran Dewan Kerja. Dalam teknik kepramukaan ada unsur keterampilan kepramukaan dan teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak, olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin, dan seterusnya. Ada teknologi kepramukaannya, yakni menggunakan listrik profesional dan hati sistem penyajian, menyajikan masakan, dan seterusnya. Yang ketiga, teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan berupa perkemahan, terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula dengan teknik kepramukaan mendaki gunung, sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, Muncak Akbar, dan seterusnya. Teknologi kepramukaan adalah strategi teknis yang digunakan untuk teknik atau keterampilan kepramukaan. Untuk mengukur kecepatan, keterampilan membuat tandu, diperlukan teknologi pengukur kecepatan. Untuk menjaga kenyamanan dan perkemahan, diperlukan teknologi drone sebagai pengintai tetap. Yang keempat, pengertian keterampilan pramuka. Keterampilan kepramukaan berarti kecakapan yang harus dijalani agar sang anak mempunyai kemampuan umum atau khusus. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan sebagainya. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU dan SKK. Bahkan ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Yang kelima, fungsi keterampilan kepramukaan. Fungsi keterampilan kepramukaan ialah sebagai kebutuhan untuk dimiliki peserta didik atau kaum muda atau pramuka. Alasannya yaitu masyarakat mempunyai asumsi bahwa seseorang pramuka niscaya mempunyai keterampilan kepramukaan yang sanggup dipakai sebagai modal pramuka dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Keterampilan kepramukaan sanggup dikelompokkan sebagai berikut. 1. Keterampilan spiritual. Yang kedua, keterampilan emosional. 3. Keterampilan manajerial. Keempat, keterampilan fisik. 5. Keterampilan mengenal alam. Dan yang keenam, keterampilan sosial. Untuk sanggup memenuhi kebutuhan tersebut,
Pembina pramuka dituntut sebagai mempunyai seperangkat keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan oleh pembina pramuka sanggup difungsikan sebagai media pendidik atau pembinaan watak peserta didik. 6. Keterampilan pramuka. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan ini masuk tahap pembahasannya. Yang pertama ada keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan seperti yang pertama, pengalaman kaidah-kaidah yang dianutnya. Yang kedua, pengalaman prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang keempat, pengamalan Pancasila. Yang kedua ada keterampilan emosional. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata emosi sehingga yang bersangkutan antara lain menjadi pramuka. Yang satu, cermat dalam menghadapi masalah. Dua, bijak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam memilih sikap. Yang kelima, menghormati lawan bicara. Yang keenam, sopan. Yang ketujuh, santun dalam berbicara. Yang kedelapan, hormat kepada orang tua. Baiklah, yang ketiga, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Pramuka yang mempunyai keterampilan manajerial diantaranya mempunyai keterampilan yang pertama, kepemimpinan, kedua, perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan, yang ketiga, administrasi, yang keempat, hubungan antar insani atau relationship, yang kelima, penyusunan laporan. Yang keempat ada keterampilan fisik. Keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Yang tergolong keterampilan fisik ialah yang pertama, tali temali, yang kedua, memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, yang ketiga, isyarat dan sandi, yang keempat, menafsir. Keterampilan pramuka yang keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang muncul atau timbul alasannya yaitu didorong kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat seperti yang pertama, keterampilan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, keterampilan wacana kesehatan masyarakat. Yang ketiga, keterampilan wacana pengamanan masyarakat. Dan yang keenam ada keterampilan mengenal alam. Yang pertama ada kabut, yang kedua matahari, dan yang ketiga binatang.